Halo Sobat Rebaner dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Apakah kalian sehat atau kalian sakit? Saya doakan yang sakit semoga sehat. Saya doakan yang sehat semoga selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film dari India yang berjudul Koil Milik Gaya. Mungkin kalian tidak asing dengan film India yang satu ini, di mana film ini selalu diputar di saat kita masih kecil. Bahkan sampai sekarang film ini masih saja diputar. Tanpa banyak spoiler dan banyak cakap, marilah fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kita manusia di bumi ini berada di galaksi Bima Sakti, yang tentu saja kita adalah manusia yang sangat kecil. Dengan luasnya alam semesta ini yang begitu besar, ada seorang profesor dari India yang bernama Sanjay. Ia penasaran dengan makhluk yang berasal dari luar angkasa. Sanjay membuat komputer yang bisa mengkonversikan suara menjadi kata-kata yang bisa didengar oleh makhluk luar angkasa. Ia telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menemukan alat tersebut dan berharap ada makhluk asing yang menerima voice note-nya tersebut. Sanjay tinggal di rumah bersama istrinya yang bernama Mera, di mana Mera ini tengah hamil tua. Hingga suatu ketika, tiba-tiba komputer Sanjay berbunyi yang menandakan bahwasanya penelitian Sanjay selama bertahun-tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah itu, Sanjay langsung datang ke tempat lab komputer, di mana para ilmuwan yang meneliti makhluk luar angkasa menertawakan Sanjay karena ia telah mengada-ada cerita. Karena sekian lama, para ilmuwan telah membuat alat yang lebih besar dan juga lebih canggih dari Sanjay, dan mereka tidak percaya mana mungkin alat yang dimiliki oleh Sanjay dapat menerima pesan dari luar angkasa. Sedangkan mereka yang mempunyai alat yang sangat canggih dan super besar itu pun sampai sekarang belum menerima kode dari manapun. Karena tidak digubris oleh para ilmuwan, Sanjay pun pulang bersama istrinya. Namun ketika perjalanan pulang, tiba-tiba radionya berbunyi dan disusul dengan adanya UFO yang berada di atas langit-langit. Dan tiba-tiba, ya, mobil Sanjay pun terguling yang membuat mobilnya terbakar. Namun beruntungnya istrinya selamat dari insiden tersebut. Karena kematian suaminya, kini Mera tinggal di India. Ia berniat akan tinggal di sana dan kini ia telah melahirkan seorang anak. Anak tersebut bernama Rohit, namun ia memiliki kekurangan yang mengakibatkan kinerja otaknya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Inilah Rohit, seorang pemuda yang sangat tinggi dan telah berumur sekitar 20 tahun. Namun ia masih memiliki kinerja otak seperti anak berumur 10 tahunan. Suatu hari ketika akan berangkat sekolah, di sini Rohit merasa bahagia karena ia telah dinyatakan lulus. Namun sang ibu mengatakan bahwasanya Rohit tidak lulus karena ia tidak mampu menyelesaikan mata pelajaran. Rohit yang kecewa hampir putus asa dan ia tidak ingin lagi berangkat sekolah. Namun karena sang ibu memaksanya agar ia terus berangkat sekolah, ia pun lalu berangkat. Karena tidak tega melihat anaknya yang bersedih, ibu Rohit pun langsung mendatangi kepala sekolah. Di sini ibu Rohit meminta mohon kepada kepala sekolah agar Rohit dinaikkan kelas. Karena kepala sekolah melihat wajah dari ketulusan ibu Rohit, di sini kepala sekolah pun terpaksa harus menaikkan Rohit. Yes, Rohit. Dan ketika akan sampai di rumah, di sini Rohit bertemu dan dihadang oleh kelompok geng motor yang dipimpin oleh anak kepala desa yang berada di situ yang bernama Raj. Ketika akan dihadang, Rohit dan teman-temannya pun melawan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Lalu setelah itu di rumah Pak Camat, di sini Pak Camat tengah mempersiapkan kedatangan tamu dari luar negeri, yaitu temannya sendiri yang memiliki putri cantik yang bernama Nisa. Ketika Nisa sedang di perjalanan, di sini ia sampai di depan rumah Rohit dan ia bertanya di mana vilanya Pak Kades. Namun karena Rohit dan teman-temannya sedang gugup untuk pergi ke bioskop, mereka pun mengibuli Nisa dan memberikan arah jalan yang berbeda.
Ketika sampai, Nisa baru sadar bahwasanya ia telah dikibuli dan Rohit dan teman-temannya pun meninggalkan Nisa. Di malam harinya, Raj mengadakan pesta untuk menyambut Nisa, dan ketika itu Rohit dan teman-temannya pun datang untuk menikmati hidangan di sana. Namun ketika Nisa tengah berdiri di samping meja, di sini Rohit tidak sengaja memegang kaki Nisa dan tiba-tiba atas kejadian semalam, Rohit pun berinisiatif untuk meminta maaf dan ia menulis di secari kertas. Namun ketika akan menempelkan kertas tersebut, tiba-tiba datanglah Raj yang mengira Rohit akan mengerjai Nisa lagi. Karena Nisa sudah marah, ia pun menyuruh Raj untuk memberikan sedikit pelajaran kepada Rohit. Alangkah malangnya dan alangkah sedihnya Rohit ketika ia sedang dibully oleh teman-temannya Raj. Dan mereka dengan teganya menghancurkan satu-satunya alat transportasi milik Rohit. Karena ibu Rohit merasa sedih, ibu Rohit pun datang kepada Nisa dan teman-temannya. Ibu Rohit menjelaskan bahwa Rohit bukanlah remaja seperti mereka. Rohit adalah remaja yang memiliki kekurangan kepada kinerja otaknya. Karena merasa bersalah, Nisa pun datang untuk bertemu dengan Rohit di sekolah. Namun ketika Rohit akan masuk ke kelas, di sini guru tega mengeluarkan Rohit. Karena Rohit merasa diusir, ia pun pergi. Namun ketika akan pulang, ia melihat ada sepeda baru. Dan ternyata sepeda baru itu adalah pemberian dari Nisa untuk permintaan maafnya. Namun setelah Rohit mengetahui bahwa sepeda itu adalah pemberian dari Nisa, ia pun murung dan menyendiri. Untuk menenangkan Rohit yang sedang bersedih, Nisa pun membawa Rohit ke klubnya dan ia meminta teman-temannya agar tidak lagi mengganggu Rohit. Ketika sampai di rumah, di sini Nisa diberitahu oleh ayahnya bahwa orang seperti Rohit harus diberikan kasih sayang yang lebih. Namun ketika sang ayah sedang menjelaskan perihal tersebut, tiba-tiba Rohit datang dengan membawa setangkai bunga mawar. Dengan sifat kekanak-kanakannya, di sini Rohit pun menyatakan cintanya kepada Nisa. Setelah itu, Rohit diperkenalkan kepada ayah dan ibunya Nisa. Lalu Nisa pun bermain komputer. Ketika Rohit sedang melihat bahwa Nisa bisa mengoperasikan komputer, di sini Nisa pun diajak ke rumah Rohit. Nisa diperlihatkan komputer milik almarhum dari ayah Rohit untuk bisa mengoperasikannya. Namun alangkah terkejutnya Nisa ketika melihat bahwa komputer itu berbeda dengan komputer biasanya. Dan di sini Rohit menyadari bahwa angka yang terdapat pada komputer itu bisa mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut biasanya sering dilantunkan oleh ibunya. Lalu di malam harinya ketika Rohit sedang berdoa, di sini ia dikejutkan dengan bunyi yang berasal dari komputer yang tadi siang ia mainkan. Dengan polosnya, Rohit pun membalas kode tersebut dengan menekan-nekan kembali kode tersebut. Lalu datanglah ibu Rohit yang memperingati Rohit. Namun tiba-tiba datanglah sebuah UFO yang mendarat di bumi sesuai dengan perintah dari Rohit. Namun ketika para alien itu datang di bumi, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan gajah yang membuat mereka lari terbirit-birit. Namun ketika akan masuk dengan saling desak-desakan, di sini tertinggal satu alien. Di malam harinya, ketika Rohit sedang sendiri dan ia memegang kendi, di sini ia bersiul seperti suara pada komputer tersebut. Namun tiba-tiba datanglah alien yang Rohit mengira bahwa alien tersebut adalah anak kecil dan ia pun mengusirnya. Namun sang alien tidak mau pergi karena Rohit marah, ia pun melempar kendi tersebut yang membuat alien takut. Lalu di keesokan harinya ketika Rohit tengah bangun tidur, dia pun kembali ke halaman belakang dan ia melihat kendinya sudah kembali lagi. Tiba-tiba datanglah Nisa yang mengatakan bahwa ada berita viral yaitu kedatangan alien ke muka bumi. Dan di sini Rohit menceritakan kejadian semalam yang ketika ia menghancurkan kendi tersebut dan di pagi harinya kendi tersebut telah kembali lagi. Tak mau berpikir panjang, mereka berdua pun menyusuri hutan. Entah apa yang mereka cari, yang penting mereka tidak lagi penasaran. Ketika sedang mencari di tengah hutan, di sini tiba-tiba datanglah anjing yang menyerang Rohit. Lalu ketika sang alien itu melihat kejadian tersebut, ia pun segera menolong Rohit.
Lalu di pagi harinya, ketika Rohit dan Nisa tengah memeriksa alien tersebut, di sini Rohit bertanya apa yang ia makan. Dan di sini mereka menyadari bahwa makanan dari alien tersebut adalah cahaya dari sinar matahari yang membuat alien tersebut bisa mengeluarkan kekuatannya dan bisa mengenyangkan perutnya. Lalu di siang harinya ketika teman kecil Rohit sedang bermain lempar-lempar dan ternyata bolanya masuk ke rumah Rohit. Ketika teman kecil Rohit sedang masuk untuk mencari bolanya, ternyata alien tersebut muncul yang membuat mereka terkejut. Di sini, Rohit dan Nisa menyuruh teman-temannya untuk diam saja dan menyembunyikan identitas dari alien tersebut. Dan di sini, mereka menamai alien tersebut dengan nama Jadu. Untuk selamatan atau bancaan atas nama pemberian yang diberikan untuk mereka, mereka pun menyanyi dan menari yang membuat alien tersebut juga ikut menyanyi dan juga menari. Di sini terdengar kabar bahwasanya Raj akan melamar Nisa. Yang ketika Rohit tahu, ia pun bersedih dan ibu Rohit memberitahu bahwasanya pantas saja Nisa bisa menikah karena ia sudah berpikir dewasa. Tak tega melihat temannya, di sini Jadu pun diam-diam menyelinap masuk ke kamar Rohit dan memberikan kekuatannya untuk Rohit. Di pagi harinya, ketika Rohit bangun tidur, ternyata ketika ia memakai kacamata, matanya sudah kembali normal seperti biasa. Dan ketika Rohit sedang berangkat sekolah, di sini ketika ia melihat soal dari kelas 10, ia pun bisa menjawab soal tersebut dengan sangat mudah. Ketika Rohit akan masuk di ruangan komputer untuk belajar komputer, di sini gurunya pun mengusir Rohit. Namun ketika itu datanglah kepala sekolah yang menyuruh bapak guru untuk bersabar dalam mengajar Rohit. Namun ketika itu semua dibuat terkejut ketika Rohit mampu mengenal apa itu komputer dan bagaimana tentang kinerja komputer tersebut. Dan ketika Rohit akan pulang, di sini Rohit dibully lagi oleh teman-temannya Raj. Raj dan teman-temannya mengejek Rohit bahwa Rohit tidak akan mampu menendang bola tersebut. Namun ketika Rohit menendang bola tersebut, tiba-tiba kini Rohit bahagia dengan kekuatan yang diberikan Jadu kepadanya. Namun di tengah-tengah kebahagiaannya, tiba-tiba datanglah ibu Rohit yang kaget melihat Jadu. Karena ibu Rohit takut terjadi apa-apa, ia terpaksa harus menghubungi kantor polisi. Namun ketika akan menghubungi kantor polisi, secara bersamaan kepala sekolah menelepon ibu Rohit. Di sini kepala sekolah berbicara bahwasanya Rohit sekarang akan dinaikkan kelas karena kecerdasannya sekarang. Lalu di pagi harinya Rohit pun datang dengan Nisa. Rohit berpakaian layaknya orang dewasa. Dan ketika namanya dipanggil dalam pentas panggung, ia pun menari. Namun tarian yang dikeluarkan oleh Rohit membuat para penonton tertawa. Namun tiba-tiba ketika Rohit selesai menghibur para penonton dan membuat mereka takjub, tiba-tiba datanglah Raj yang menantang Rohit. Raj menantang Rohit bermain basket bersama dengan dirinya dengan taruhan apabila dari salah satu mereka menang maka bisa mencium Nisa. Lalu diadakan pertandingan yang tidak masuk akal di mana Rohit dan teman-teman kecilnya melawan Raj dan teman-temannya yang berbeda postur. Namun karena Rohit memiliki kekuatan yang diberikan oleh Jadu, di sini Rohit dan teman-temannya mampu memasukkan bola dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba mendung pun datang yang membuat Jadu kehilangan kekuatannya, yang membuat timnya sekarang unggul dari tim Rohit. Entah keajaiban atau apa, tiba-tiba mendung tersebut hilang dan sinar matahari pun mengenai Raju yang membuat kekuatan mereka pun kembali lagi. Setelah mereka memenangkan pertandingan tersebut, Rohit pun langsung mengantar Nisa untuk pulang. Dan teman-teman Rohit pun pulang dengan membawa Raju. Namun ketika berada di tengah perjalanan, tiba-tiba
Raj dan teman-temannya pun mengejar teman-teman Rohit. Karena tergesa-gesa, mereka tidak sadar bahwasanya Raju terjatuh dan mengelinding dan sampai di hadapan mobil polisi. Polisi tersebut langsung menelepon ilmuwan dan para polisi untuk datang mengecek tempat tersebut. Namun ketika akan mengambil karung tersebut, tiba-tiba Rohit datang dengan mengendarai sepeda dan mengambil karung tersebut. Karena Rohit sudah terkepung, ia pun harus merelakan karung tersebut. Namun ketika dibuka oleh kepala inspektur, ternyata Rohit lalu pulang dan mengecek dan ternyata Jadu selamat dari polisi tersebut. Di sini ibu Rohit menyarankan Rohit untuk mengembalikan Jadu ke habitat asalnya. Namun di sini Jadu mengatakan apabila ia kembali maka kekuatan yang diberikan kepada Rohit akan hilang. Rohit pun langsung membuka komputer dan membuat kode agar teman-teman alien Jadu bisa datang kembali untuk menjemput Jadu. Namun tiba-tiba ya, polisi pun datang dan akan mengambil Jadu. Di sini ibu Rohit dan Nisa dan yang lain mengalihkan perhatian polisi dan Rohit akan lari melalui pintu belakang. Namun yang terjadi di sini Rohit terkepung dan ia dipukuli oleh polisi karena ia tidak mau menyerahkan Raju kepadanya. Ketika Rohit tengah terkapar, polisi pun langsung mengambil Raju dan membawanya ke kota untuk diteliti lebih lanjut. Setelah sadar, Rohit pun langsung pergi ke tempat di mana Jadu akan dibawa. Dengan diam-diam, di sini Rohit langsung menghajar satu persatu keamanan agar ia tidak ketahuan. Dan ketika akan berhasil di sini, Rohit pun ketahuan dan ia langsung membawa pergi Jadu. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ya, teman-teman Jadu pun datang dengan pesawat aliennya. Dan di sini Jadu dan Rohit pun berpisah untuk selama-lamanya. Dan kini Rohit tidak memiliki kekuatannya lagi. Kini Rohit menjadi pemuda yang seperti dulu lagi. Namun di sini Nisa masih setia kepada dirinya. Namun teman-teman Raj datang kepada Rohit dan menyuruh Rohit untuk menendang bola tersebut. Awal-awalnya Rohit tidak mau, namun hinaan Raj membuat Rohit pun terpaksa menendang bola tersebut. Dan tiba-tiba muncullah cahaya dari langit yang menandakan bahwa Raju kini telah memberikan kekuatannya kepada Rohit secara permanen. Dan film pun tamat. Ending yang mempreketekan. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah melihat seseorang dari kekurangannya dan melihatnya dari kelebihannya. Karena di setiap kekurangan ada kelebihannya. Dan juga sebaliknya, di setiap kelebihannya ada kekurangannya. Oke, itulah film yang dapat saya rangkum. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Oke, sekian dan terima kasih.